Oke, kita absen dulu ya. Jadi di tim musuh itu ada Nathan, Yusin, Lolita, Helcard, dan Granger cuy. Dan untuk timku sendiri itu ada Valerie, Glow, Mia, terus Lucas dan Novaria. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku main Balearic Roam ya. Dan ini aku bantu Lucas dulu. Alah, sudah mau kelar cuy. Oke, kita lanjut bantu clear minion mid. Jadi ini aku lihat di MPL untuk cara main roamer itu ternyata bantu clear minion mid dulu cuy, ataupun bantu mid dulu lah. Setelah berhasil untuk jungler kita itu ngambil bah merah dan bah birunya, kita baru boleh rotasi. Itu aku lihat di MPL itu kurang lebih untuk cara mainnya kayak gitu. Jadi untuk fungsinya yaitu mirroring kira-kira perjalanan gak tuh, yaitu pergerakan roamer musuh itu kemana. Kalau kita di mid kan terus jungler kita itu dirusuh, itu bisa tahu kan kira-kira. Nah ini aku dapat kill, kira-kira roamer musuh itu mengganggu jungler kita atau tidak, kayak gitu fungsinya. Bentar, ini sekarat Grangernya. Ayo kasih aku double kill. Alah, diisi sampah cuy, yang mau nyampah aku deh. Oke, terus aku lanjutkan apa ya. Jadi untuk konten ini kan aku memakai War Egg kan. Jadi ini kayak eksperimen dan jangan kalian coba karena ini aku juga eksperimen dan belum pernah memakai juga ya, baru kali ini cuy memakai War Egg. Dan untuk build dan emblem saat push rank itu berbeda. Jadi ini aku kasih tahu dulu untuk build dan emblem pas ngerank dulu ya, biar kalian itu nggak salah kaprah terus ya, intinya nggak salah memakai item lah. Jadi untuk emblem dulu untuk ngepush rank itu kayak gini untuk susunannya, dan ini aku singkat saja untuk penjelasannya. Bentar, ini ada HC nya cuy. Oke, ini aku lanjutkan ke emblemnya dan sambil nunggu ngelindungin Mianya cuy, takutnya di geng karena HC nya di sini kan. Waduh, 4 orang. Kita coba kabur dulu dan pakai Fengyang untuk bertahan hidup cuy. Bentar, alah di petrify juga. Oke, tetap masih hidup. Kita coba, ayo mundur saja. Oke, kita langsung suruh lah mundur Mia. Oke, aku lanjutkan ke ini dulu aja cuy. Bentar, itu Mianya masih selamat. Oke, dan ini ada 4 orang, kagak bisa kayaknya ini. Dan kita coba biar nggak platingnya nemen-nemen itu apa ya, platingnya nggak terlalu banyak lah untuk natanya. Dan ini aku menghilang, nggak apa-apa cuy, penting Miaku nggak menghilang. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tadi untuk emblemnya. Jadi untuk emblemnya itu untuk ngepush rank, emblemnya tetap menggunakan emblem tank. Terus untuk talentnya menggunakan vitality. Terus untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity, biar kalau darah kita itu sekarat kita nggak akan terlalu gampang mati cuy, karena ada pengurangan damage dari tenacity kalau darah kita itu tinggal 50%. Terus untuk talent ketiga ini tetap menggunakan konsumsi blast. Jadi untuk fungsinya sendiri ini untuk nge-KS kill tim cuy. Hehehe. Jadi ini aku memakai Balearic ya, butuh kill juga. Jadi aku memakai konsumsi blast. Tetapi untuk konsumsi blast ini ada cooldownnya yaitu sebesar 15 detik. Jadi untuk nge-KS pun itu nggak selalu bisa cuy. Dan bentar, ini aku mau ngegeng Natanya cuy. Ayo gas saja, soalnya ini aku main solo itu kalau ngegeng itu agak rumit cuy. Nah itu di sana kita inisiasi dulu. Nah kita ulti di sini pakai Fengyang. Ayo, tinggal sedikit itu. Apakah bisa? Sekarat itu natanya. Alah. Bentar. Nah itu sudah ulti ya. Kita mundur dulu soalnya nggak terlalu kuat juga. Ayo Nova. Alah, nggak ada yang mati cuy. Beneran nggak mati Nathan tadi. Oke, aku lanjutkan ke build
Lah ini malah Novarianya yang menghilang cuy. Oke, tapi ini aku dapat kill. Terus aku lanjutkan ke build untuk nge-push rank. Jadi untuk build untuk nge-push rank yaitu aku biasanya menggunakan dengan susunan ini cuy. Oke, aku mulai dari sepatu. Jadi kalau untuk Balearic Roamer, untuk sepatunya memakai Warrior Boot saja nggak apa-apa. Tapi kalau memakai ESP itu sesuaikan sama musuh di lane kalian ya. Terus untuk item selanjutnya itu menggunakan Cursed Helmet. Terus item selanjutnya menggunakan Guardian Helmet. Bentar, ini dapat kill lagi cuy. Terus setelah Guardian Helmet kalian jadi, kalian kan sudah keras dan kok keras, darahnya banyak dan memiliki regen kan. Kita tinggal untuk nge-counter kayak damage-nya cuy. Terus setelah Guardian Helmet kalian jadi, kalian lanjut ke Elegan Gem, biar kalau kalian itu sekarat, kalian itu memiliki regen tambahan. Setelah itu kalian lanjut ke Dominan. Setelah itu kalian menggunakan Radiant Armor. Dan untuk Radiant Armor ataupun Athena ini sesuaikan saja sama magi musuh saja ya. Jadi kalau Radiant Armor ini bisa nge-counter kayak magi DPS. Contohnya kayak Nathan, terus Joy, Yusin, Cange. Bentar, ini sekarat Natanya. Oke, mantap. Novaria. Terus magi-magi DPS itu ada Lilia, itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Terus untuk Athena pun itu cuma bisa nge-counter kayak magic ngebrusnya itu sekali combo cuy. Contohnya kayak Edora kan skill 2 terus skill 1 ulti kan. Terus kayak Kadita itu kan juga gitu, dia menggunakan skill 1, skill 2 terus ulti. Jadi kayak gitu. Pokoknya untuk Athena, bentar. Ini kita mundur soalnya sekarat banget ini cuy. Nah, ini masih bisa kok. Terus untuk Athena itu ya kayak gitu. Pokoknya untuk nge-counter magi-magi ngebres kayak Edora, Kadita, terus Novaria kan ngebres kan skill apa itu skill 2-nya. Terus apa lagi ya, pokoknya yang ngebres lah, pokoknya yang memakai kumbu-kumbu kayak gitu kalian menggunakan Athena Shield. Setelah itu untuk item terakhir kalian menggunakan COD untuk memperkuat hybrid defense kalian. Jadi kalau memakai COD untuk physical defense dan magic defense kalian itu akan super kuat cuy. Intinya super tebel lah. Jadi darah kalian banyak, terus kalian itu susah di counter. Jadi untuk build nge-push rank kalian menggunakan ini. Terus aku lanjutkan ke konten ini yang eksperimen tentang War Egg. Jadi untuk buildnya ini kayak gini cuy, tapi jangan ditiru. Ini soalnya aku menyesuaikan sama apa musuhnya, plus menyesuaikan sama War Egg tadi untuk penempatannya cuy. Jadi untuk buildnya sendiri ini aku kayak gini cuy. Oke, untuk buildnya ini aku mulai dari ROM dulu. Jadi untuk ROM-nya itu ROM Encorrect ataupun ROM merah. Terus untuk sepatunya ini aku menggunakan Warrior Boot karena aku roamer kan. Ini sudah aku jelaskan tadi, kalau roamer kalian gunakanlah Warrior Boot cuy. Terus untuk item selanjutnya ini aku menggunakan Cursed Helmet ya, biar ada tambahan magic damage lagi. Terus untuk nge-KS pun itu lebih enak cuy. Terus untuk item selanjutnya ini aku menggunakan Radiant Armor untuk nge-counter maginya, biar kita itu tahan terhadap magi musuh. Soalnya magi musuh kan ada Nathan sama Yusin, itu kan DPS kan, jadi bisa di-counter menggunakan Radiant Armor. Terus setelah itu aku menggunakan Dreadnought Armor cuy, yaitu pecahan anti kuiras untuk nge-counter si Granger sendiri. Jadi ini aku sudah full counter ya untuk nge-counter musuhnya. Yang belum itu ke arah apa HC-nya. Terus untuk item selanjutnya ini aku menggunakan War Egg. Terus setelah War Egg aku jadi, aku lanjut ke anti kuiras tadi untuk nge-counter si siapa tadi, si Granger lagi. Bentar, ini ngapain HC? Ayo, mau kemana kau? Hilang, ayo, dan menghilang. Oke. Terus setelah anti kuiras aku lanjutkan ke Guardian Helmet cuy, biar nggak pulang. Soalnya aku males banget cuy. Kayak recall itu males cuy. Kalau bisa itu war terus-terusan kayak gitu. Jadi nggak pulang lah. Terus aku lanjutkan kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulan build ini walaupun di War Egg itu ada
true damage-nya. Bentar, ayo mau kemana kau Granger? Kita coba dekatin. Nah, kagak bisa terlalu jauh cuy. Jadi untuk kesimpulannya ya, walaupun War Egg itu ada true damage-nya, dan kita tahu kan true damage itu tidak bisa di counter menggunakan item apapun. Tapi walaupun ada true damage, terus War Egg itu juga ada penambahan darahnya, ini ternyata nggak cocok cuy sama Balerik. Karena di War Egg kan untuk atributnya itu kan tentang physical damage ataupun physical attack lah, dan untuk Balerik ini kan magi kan, jadi enggak terlalu efektif lah, ataupun true damage-nya enggak sederas di thumbnail. Jadi untuk thumbnail itu ya kayak aku tambahin kayak gitu biar kalian itu tertarik. Tapi untuk kesimpulannya, untuk War Egg ini tidak cocok sama Balerik, karena Balerik itu damage-nya magic, sedangkan War Egg itu bersifat physical attack. Bentar, ini Nathannya menghilang sih. Nah, dapat Nathan. Oke, dan ini siapa yang ditarik? Lolita. Ini masih ada Granger. Kita coba dan kena Skypisar cuy. Hahaha. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi, dan tadi untuk War Egg sudah kalian tahu kan, jadi War Egg nggak cocok. Jadi kalau kalian itu ketemu kayak konten tentang War Egg ke Balerik, kalian jangan terpengaruh lagi cuy. Jadi untuk kesimpulannya, War Egg walaupun ada tambahan true damage plus tambahan darah, tapi itu nggak cocok pada Balerik, karena Balerik itu damage-nya magic, sedangkan War Egg itu adalah item physical cuy. Bentar, kita langsung kejar dua orang ini. Kalau bisa kita langsung ulti sih, punya ulti soalnya. Timbang nganggur kita ulti saja cuy, dan pakai vingan tetap kuat. Musuhnya mati 2, 3, mantap. Oke, dan ini punya Lord juga. Ini ngapain sih aja? Nah, kena pasif dari apa tadi, konsumsi blast. Jadi fungsinya itu kayak gitu, bisa nge-es tim nih, ya bener nge-es tim kan, ya betul kayak gitulah. Dan ini N karena musuhnya itu rata. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang War Egg ke Balerik cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.